Tuhan Yesus, terima kasih Bapak buat sore hari ini Tuhan, kami bersyukur. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau rapi hamba-Mu Tuhan, Kau rapi lidah bibir hamba-Mu supaya firman yang akan hamba-Mu sampaikan ini boleh sampai ke diri kami masing-masing Tuhan, ke wanita Allah yang sudah Tuhan kumpulkan di Zoom ini Tuhan, dan kami percaya sore hari ini Tuhan kami mendapatkan kekuatan yang baru, kami mendapatkan firman yang baru yang menyegarkan hati kami Bapa, dan biarlah kami boleh sama-sama bertumbuh, kami boleh sama-sama melekatkan kembali hati kami di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wah, halo, selamat siang, ibu-ibu semuanya. Selamat siang ya. Selamat sore. Jadi selamat siang. Wah, sepertinya nih saya lagi gugup nih ya. Karena saya harus men-sharingkan firman Tuhan nih di hadapan ibu-ibu semuanya. Luar biasa sekali ya. Ya, saya bersyukur sore hari ini saya diberikan kesempatan oleh Komisi Wanita GKK. Saya berterima kasih juga karena sudah diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan nih, ibu-ibu semuanya. Ya, perkenalkan dulu, nama saya Agnes Wang. Mungkin kita baru pertama kali ya ibu-ibu semuanya untuk bertemu di Zoom ini. Nah, oleh karena itu, karena saya mau disayang, makanya saya memperkenalkan diri ya, karena maka tak kenal, maka tak sayang gitu ya. Jadi saya mau disayang sama AI semuanya, sama kakak-kakak, ibu-ibu. Jadi ya perkenalkan, nama saya Agnes, saya temannya Lady. Berarti mute lah, harus mute ya. Itu mute. Iya, oke. Baik, jadi seperti yang sudah dibuat di brosur gitu ya, seperti yang sudah ada di background saya juga, pengenalan diri. Jadi sore hari ini izinkan saya untuk men-sharingkan firman Tuhan tentang pengendalian diri nih, ibu-ibu. Ini saya manggilnya ibu-ibu aja ya, atau kakak-kakak nih, biar lebih enak. Karena saya percaya pasti umur kita juga nggak jauh beda ya. Tidak terpaut jauh pastinya gitu ya. Apalagi semangatnya. Semangatnya pasti uh, seperti jiwa muda gitu ya, seperti semangatnya anak muda gitu. Dan saya malah senang banget nih, ibu-ibu semuanya. Saya senang kalau saya harus men-sharingkan firman Tuhan di Komisi Wanita. Nah, kenapa? Karena saya tahu bahwa pasti ibu-ibu semuanya punya rutinitas gitu ya, punya tugas yang harus diselesaikan di rumah, tapi mau berhenti dulu untuk mendengarkan firman Tuhan, mau untuk menyediakan waktu gitu untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, menyembah Tuhan bersama-sama. Itu yang saya salut gitu dari seorang wanita. Dan saya percaya juga bahwa sore hari ini kita semua yang sudah bergabung di Zoom ini pasti akan menerima kekuatan yang baru gitu melalui firman Tuhan, menerima pengharapan yang baru. Oleh karena itu, mari kita siapkan juga hati dan pikiran kita supaya kita tetap fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, jadi ibu-ibu, seperti juga yang sudah kita tahu kalau hari ini adalah hari Sabtu ya, tanggal 25 September. Wah, nggak berasa minggu depan kita sudah memasuki bulan yang baru ya. Kita sudah memasuki bulan Oktober nih. Bahkan kurang dari 100 hari, kita udah mau masuk ke tahun yang baru. Wah, nggak berasa sekali ya. Kayaknya baru kemarin nih kita memasuki tahun 2021. Tapi beberapa bulan ke depan, 3 bulan ke depan kita udah masuk ke tahun yang baru. Wah, bahkan ini yang masih COVID gitu ya, kita juga nggak berasa udah 2 tahun kurang lebih ya. Sudah corona ini sudah 2 tahun gitu. Kita mengalami suatu perubahan yang dulu kita bergereja gitu ya, pelayanan harus masih di gereja ya offline. Sekarang kita online. Tapi sekarang udah banyak gereja juga ya yang bisa datang, bisa ibadah di gereja gitu. Ada suatu perubahan, ibu-ibu. Begitu juga dengan pekerjaan mungkin yang waktu awal-awal COVID, awal-awal Corona, banyak yang di PHK gitu. Tapi sekarang mengalami perubahan kembali hidupnya. Sekarang banyak orang juga yang sudah mendapatkan pekerjaan yang baru, puji Tuhan ya. Sudah mendapatkan ya berkat yang baru juga gitu. Dan kita ada suatu perubahan di dalam hidup. Begitu juga dengan diri kita, ibu-ibu. Pasti setiap hari, bahkan setiap detik pun setiap jam,
kita harus mengalami suatu perubahan ya Ibu-ibu ya. Kita harus mengalami suatu perubahan. Tentunya kalau kita ngomong tentang perubahan, itu arahnya ke masa depan. Perubahan itu mengarah ke hal yang positif gitu ya. Kalau misalkan kita ngomongin perubahan, tapi kita balik ke belakang itu bukan perubahan, tapi pemunduran kayaknya ya. Kita mengalami kemunduran. Nah, oleh karena itu, untuk mengalami sebuah perubahan, seperti yang tadi saya bilang bahwa kalau dulu mungkin salah satu di antara kita semua ada yang di PHK, salah satunya saya juga dulu sempat di PHK, tapi puji Tuhan sekarang sudah mendapatkan pekerjaan yang baru, ada perubahan gitu. Dan hidup kita pun harus ada perubahan. Tentunya perubahan juga tidak terlepas dari pengendalian diri ya, betul ya, Ibu-ibu? Tidak terlepas dari yang namanya pengendalian diri. Nah, jadi izinkan saya untuk share screen. Sore hari ini saya bukan untuk mau mengajari kita semua ya wanita-wanita Allah, tapi kita mau sama-sama untuk belajar gitu. Kita sama-sama mau ya merimain lagi, mengingatkan kembali bahwa penguasaan diri itu sangat penting. Kalau di dalam 9 buah roh, mungkin penguasaan diri itu ada di paling akhir. Ya, tapi itulah yang paling penting, yang harus kita lakukan, yang harus kita kuasai gitu. Karena jelas yang untuk kita melakukan sesuatu perubahan, kalau kita tidak bisa menguasai diri, kita tidak bisa mengalami yang namanya perubahan. Gitu, pasti stuck di situ karena kita tidak bisa menguasai hati kita, pikiran kita. Nah, oleh karena itu kita mau sama-sama belajar ya, ibu-ibu semua, untuk kembali menguasai diri kita, kembali untuk kita belajar menguasai apa yang menurut kita masih belum bisa nih untuk kita kendalikan, mungkin emosi, mungkin perkataan kita, tindakan, bahkan segala sesuatu yang dalam diri kita yang belum bisa kita kendalikan. Nah, hari ini kita belajar bersama-sama. Oke, seperti yang sudah terlihat di layar ibu-ibu ya, saya memberikan tema khotbah hari ini penguasaan diri. Nah, apa itu atau pengendalian diri? Pengendalian diri itu apa? Pengertiannya adalah, kalau menurut KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengendalian adalah sebuah proses, cara, dan perbuatan pengendalian. Nah, jadi ibu-ibu, di sini saya garis bawahi pengendalian diri itu adalah sebuah proses, sebuah cara, dan perbuatan pengendalian. Nah, di dalam proses, cara, itu kan pasti ada usaha yang kita lakukan, betul ya? Kita tidak mungkin untuk mengendalikan diri, tapi kita nggak melakukan apa-apa. Gitu. Kita tidak mungkin bisa mengendalikan diri tanpa kita melatih diri kita, melatih perkataan kita, melatih tindakan kita. Nggak mungkin, karena di sini jelas juga pengertiannya adalah sebuah proses, cara, dan perbuatan. Kalau perbuatan pasti ada tindakan aktif ya, gitu. Tindakan aktif yang melibatkan ya sebuah proses atau cara-cara tertentu supaya kita bisa mencapai sebuah tujuan kita gitu untuk mengendalikan diri. Nah, oke. Dan di dalam pengendalian diri itu oke. Dan di dalam kehidupan sehari-hari, ibu-ibu, pasti kita sering banget gitu ya bertemu dengan orang yang mungkin masih belum mampu untuk menguasai dirinya, atau bahkan hal itu juga sedang terjadi dalam diri kita. Gitu ya, mungkin sebagian atau masih kita itu masih susah gitu untuk mengendalikan diri gitu. Mungkin dalam rumah tangga gitu, dalam keluarga, dalam bekerja, pelayanan, atau dalam segala hal kayaknya kita tuh susah gitu untuk mengendalikan perasaan kita. Mungkin ya masih suka overthinking gitu ya, masih ada yang masih suka apa ya, kayak susah mengendalikan perkataannya gitu, mengendalikan emosi gitu. Atau mungkin orang-orang lain, kita bertemu dengan orang yang cepat sekali untuk marah, cepat sekali untuk berkata-kata yang mungkin menyakitkan hati. Pasti di antara kita pasti pernah bertemu dengan orang-orang yang demikian ya. Gitu. Nah, ini kira-kira nih ibu-ibu tahu nggak ya ini siapa? Nah, ini biasanya sih bapak-bapak sih yang tahu, tapi mungkin kita wanita-wanita di tempat ini, apakah ada yang mengetahui beliau siapa? Boleh di Mike Tyson.
Iya, wah, ini ada Ibu Alu tadi yang menjawab ya. Mike Tyson. Wah, kayaknya ini Tadi dikasih tahu suami. dikasih tahu suami. Wah, bener ya, berarti kalau bapak-bapak ini Meyakinkan. pasti tahu. Karena ya Mike Tyson ya. Jadi ibu-ibu ini beliau adalah Mike Tyson. Beliau ini adalah seorang petinju yang terkenal di eranya gitu ya. Mungkin tahun 2011, 2013 gitu ya. Jadi Mike Tyson ini yang mungkin ibu pasti pernah dengar namanya gitu kan. Pernah dengar beliau adalah seorang petinju yang luar biasa gitu pada zamannya. Di usia 20 tahun, Mike Tyson telah meraih gelar juara di kelas berat versi WBC gitu kan, di versi kelas tinju gitu. Dan di usianya yang masih muda juga Mike Tyson itu sudah mengumpulkan gelar dan sudah menang tinju gitu ya, sudah di banyak banyak cabang kayak gitu, banyak organisasi gitu. Bahkan kalau saya baca artikelnya, Mike Tyson ini hitungan detik loh dia bisa mengalahkan musuhnya gitu. Dia bisa bikin lawan-lawannya itu KO dalam hitungan detik gitu. Dan karena kepandaiannya gitu kan dalam bertinju, dalam ya kemampuannya gitu. Akhirnya namanya Mike Tyson itu melejit. Popularitasnya langsung naik gitu ya. Dan hartanya pun meningkat secara drastis gitu karena pasti banyak orang yang mengenal, diundang ke stasiun televisi A, B, C gitu ya, diwawancara segala macam, namanya langsung melesat. Tapi ibu-ibu sayangnya Mike Tyson ini yang kita lihat di layar kita ini, dia walaupun dia mendapatkan banyak penghargaan ya, walaupun dia dulu dikenal sebagai petinju yang hebat, yang luar biasa, sayang sekali dia harus mendapatkan hukuman kalau tidak salah 6 tahun ya penjara gitu karena kasus pemerkosaan. Gitu sayang banget ya. Karya-karya yang sudah dia bangun gitu harus runtuh sekejap karena dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Dia melakukan sebuah tindakan yang tidak pantas, yang melanggar hukum gitu ya, pemerkosaan dan harus dipenjara gitu. Dan karena Mike Tyson ini juga katanya memiliki kecanduan seksual gitu, ibu-ibu, yang menyebabkan dia itu harus mengalami apa ya? Ya harus melakukan hal-hal yang tidak pantas seperti itu. Nah, jadi ketika Mike Tyson ini tidak bisa mengendalikan diri, karya-karya dan hasil apa ya? Jadi lelahnya yang dulu, latihan atau nama baik itu runtuh seketika gitu. Bahkan ketika dia mau membangun karirnya kembali itu sulit sekali gitu. Karena nama baiknya sudah rusak gara-gara pengendalian diri yang kurang baik gitu. Dia tidak mampu mengendalikan dirinya, tidak mampu mengendalikan eh, apa ya hasratnya mungkin gitu ya, tidak mampu mengendalikan pikirannya, hatinya, bahkan seluruh tubuhnya gitu. Nah, jadi eh, seperti kita tadi sudah dengar ya, Ibu, bahwa ketika kita tidak bisa mengendalikan diri gitu. Pasti semua yang sudah kita bangun akan runtuh. Semua yang sudah kita bangun akan seketika ya lenyap gitu. Mungkin nama baik atau sebuah karya apapun itu gitu. Ketika kita tidak bisa mengendalikan diri, hancur seketika gitu. Nah, tadi seperti yang pengertian yang saya jelaskan di awal bahwa pengendalian diri itu berbicara tentang proses, cara gitu ya. Tentang perbuatan yang melibatkan tindakan aktif bukan pasif. Nah, jadi seperti juga yang di Amsal 25 ayat 28 ini berkata, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Nah, di sini ditulis orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Nah, jadi penguasaan diri itu ibu-ibu itu ibarat sebuah tembok perlindungan dalam hidup kita. Itu. Jadi ketika tembok tersebut runtuh, maka segala sesuatu yang telah kita bangun itu juga akan runtuh dengan sekejap. Gitu. Contohnya nih, jika kita tidak bisa menguasai diri kita dalam keluarga ya misalnya, dalam keluarga, maka akibatnya apa? Akibatnya adalah terjadinya cekcok, pertengkaran, bahkan kehancuran dalam rumah tangga. Kalau misalkan kita tidak bisa menguasai diri kita dalam pelayanan, apa yang terjadi? Pasti akibatnya adalah akan ada orang yang merasa pahit gitu ya dengan sikap kita, dengan tindakan, dan akan kita kehilangan keluarga rohani gitu. Kita kehilangan teman kita, teman rekan sepelayanan. Itu.
Lalu apa yang terjadi ketika kita tidak bisa mengendalikan diri dalam pekerjaan? Nah ini, kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, misalkan kita suka menunda, datang ke kantor telat gitu kan, akibatnya pasti ya tidak bisa dipercaya lagi gitu kan, sama bos, sama atasan. Nah untuk anak-anak muda gitu kan, ketika anak muda tidak bisa mengendalikan, menguasai diri, akibatnya pasti akan terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif, yang merusak gitu ya. Dan banyak hal gitu. Jadi sama seperti juga ketidakmampuan Kain ya. Pasti di sini semua tahu gitu bahwa Kain juga tidak bisa menguasai dirinya, ibu-ibu ya. Itu sehingga akhirnya dia harus tega membunuh adiknya sendiri yaitu Habel karena tidak bisa mengendalikan eh, keiri hatiannya gitu kan, sampai harus benar-benar melakukan hal yang keji gitu ya. Padahal istilahnya adik kandungnya sendiri, tapi eh, ya karena tidak bisa mengendalikan pikirannya, hati dan tindakannya, akhirnya dia harus melakukan membunuh gitu ya adiknya sendiri. Nah, dan setiap kita, ibu-ibu, pasti saya percaya gitu ya, bahwa setiap diri kita itu pasti tahu di area mana kita tuh susah untuk mengendalikan diri, gitu ya. Saya yakin pasti diri kita tuh kenal baik diri kita siapa yang sebenarnya. Kita tahu apa yang jadi kelemahan kita tahu apa yang menjadi kelebihan, pasti tahu gitu. Nah, tapi apakah ketika kita tahu apa yang jadi kelemahan kita, apakah itu menjadi sebuah kendala? Pasti tidak ya, gitu. Ketika kita tahu apa yang jadi kelemahan kita, nih titik lemahnya kita, di situ akan terjadi sebuah perubahan, gitu. Kalau kita bertemu dengan suatu hal yang kita tahu gitu ya, hal ini, oh saya lemah nih di dalam pengendalian diri saya terhadap emosi saya. Ketika kita sudah tahu, pastinya kita tidak mungkin diam saja kan ya. Pastinya kita akan melakukan suatu perubahan, melakukan suatu tindakan aktif gitu untuk merubah bagaimana ya caranya supaya saya ini emosinya tetap terkontrol, tetap terjaga gitu. Supaya saya tidak menyakiti suami saya, tidak menyakiti anak saya gitu. Dan bahkan orang lain gitu. Dan pasti saya juga percaya bahwa kita juga tidak ada yang mau gitu ya Ibu di tempat ini, pasti kita tidak ada yang mau hidup terus apa ya, kayak hidup yang di dalam apa ya, bayang-bayang kelemahan kita gitu loh. Kita pasti pengen keluar dari sisi lemahnya kita. Seperti ya tadi saya bilang, mungkin kita lemahnya dalam hal keuangan contohnya. Kita terlalu konsumtif, kita terlalu eh, tipe orang yang kalau membeli barang lucu ya udah beli gitu. Tapi saya percaya ibu-ibu di sini pasti memiliki apa ya, memiliki manajemen keuangan yang baik juga pasti, memiliki manajemen waktu yang baik juga gitu. Nah, jadi ibu-ibu hidup itu seperti sebuah transisi gitu ya. Tadi saya sudah bilang bahwa em, seperti yang saya sebutkan di awal tadi gitu ya, di mana kita tidak berasa ya 3 bulan lagi kita sudah memasuki tahun yang baru, ada perubahan yang terjadi gitu. Kalau dulunya juga sempat mengalami COVID yang tinggi-tingginya banget gitu, sekarang puji Tuhan Jakarta sudah zona merah ya, seperti berita yang sudah kita dengar juga. Kemudian em, itu adanya perubahan berarti ya. Kemudian di sekolah-sekolah juga yang dulunya tutup atau online sekarang sudah mulai masuk kembali, artinya ada suatu perubahan yang baik gitu ya. Sudah bisa mulai bertemu tatap muka, gereja juga demikian. Itu artinya ada perubahan sama dengan hidup kita. Nah, saya menuliskan ini, hidup itu seperti sebuah transisi. Transisi itu adalah perpindahan ya ibu-ibu ya. Jadi seperti video nih, misalkan saya analogikan seperti video. Kalau misalkan kita mau membuat video, mengedit, itu kan pasti ada satu video sama video-video berikutnya gitu, yang kedua, ketiga, keempat. Nah, untuk kita eh, dari video pertama ke video kedua pasti ada yang namanya perpindahan ya, supaya video itu terlihat bagus, supaya video itu terlihat mulus gitu, nggak yang langsung klip pertama ke klip kedua tuh langsung kayak perpindahannya cepat gitu, nggak. Tapi ada yang namanya sebuah transisi gitu, perubahan. Nah, sama seperti hidup kita juga itu seperti sebuah transisi, ada perubahan. Tapi tentunya kalau kita mau mengalami perubahan, itu harus ada yang dimatikan.
gitu. Untuk mengalami perubahan kita nggak bisa hidup di dalam dosa tentunya. Kita mau berubah, kita nggak mungkin jadi orang yang terus memiliki emosi yang nggak stabil gitu kan. Kita mau berubah, tapi kita tidak mau mematikan kedagingan kita. Tentu tidak bisa gitu. Kita mau berubah, kita mau memiliki kehidupan yang baru, mau memiliki hubungan yang baru, tapi kita nggak mau meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang lama. Tidak mau mematikan kehidupan kita yang lama. Jelas itu tidak bisa gitu. Karena hidup adalah sebuah transisi, jadi harus ada yang dimatikan untuk memunculkan sesuatu yang hidup. Harus ada kehidupan yang lama yang ditinggalkan, yang dimatikan untuk memunculkan kehidupan yang baru. Nah, caranya adalah pengendalian diri. Nah, seperti judul tadi ya, pengendalian diri, penguasaan diri, gitu. Mungkin kelihatannya penguasaan diri itu memang sering kali pasti kita dengar gitu kan. Khotbah, kita dengar mungkin baca renungan gitu. Kita mengerti, memahami bahwa pengendalian diri itu harus begini begitu gitu. Gitu. Tapi lebih dari itu, apa yang mau kita berikan, cara apa yang mau kita lakukan gitu supaya kita pun bisa mencapai goal, mencapai tujuan gitu untuk kita mengalami suatu perubahan yang hidup gitu. Nah, jadi ini ibu-ibu harus ada sesuatu yang ditinggalkan atau dimatikan untuk memunculkan sesuatu yang hidup gitu. Kelihatannya kayaknya susah-susah gampang ya. Iya gitu. Pasti namanya pengendalian diri kita memang harus mengendalikan seluruh ya hidup kita gitu. Bahkan dari ujung rambut sampai ujung kaki kita harus menguasai gitu. Bahkan seperti Amsal yang 25-28 dikatakan, kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, apa yang terjadi? Seperti kota yang roboh temboknya. Kita nggak punya benteng gitu ya. Kita tidak punya pengendalian diri, kita gampang sekali untuk terombang-ambingkan ke kanan dan ke kiri gitu kan. Tidak memiliki apa ya, ketegasan gitu. Kita seperti kota yang roboh temboknya. Gitu. Nah, ini di Matius 16 ayat 24 gitu. Ini berhubungan dengan yang tadi ya, mematikan segala kebiasaan yang lama dan memunculkan sesuatu yang baru yang hidup. Kita kalau misalkan kita mau berubah tapi kita nggak mau mematikan, bisa nggak? Jelas nggak bisa. Kenapa? Karena setiap orang yang mau mengikut Kristus, mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikut Kristus, mengikut aku. Nah, di sini jelas bahwa untuk mengikut Kristus kita nggak bisa bawa ini ya, membawa kebiasaan-kebiasaan lama kita. Kita nggak bisa membawa hal-hal yang membuat kita tuh susah untuk maju, susah untuk berubah. Gitu. Pasti kalau kita bawa akan terasa sangat berat gitu ya kalau kita berjalan, apalagi misalkan kita berjalan jauh gitu ya, kita membawa beban, membawa mungkin sebuah tas gitu ya, andai katakan kayak tas yang isinya batu gitu, isinya kayak hal-hal yang berat gitu, benda-benda berat. Pasti kan pegel gitu, pasti berat untuk melangkah. Sama seperti kita kalau mau melakukan suatu perubahan, hidup kita mau mengalami sebuah transisi, tapi kita tidak mau mematikan apa yang jadi yang menjadi apa yang menjadi kekurangan kita, menjadi penghambat kita gitu. Nggak bisa. Karena jelas di Matius 16 ini seperti Matius 16 ayat 24, yang mau mengikut Kristus harus menyangkal dirinya, mengikut salib dan mengikut aku gitu. Nah, nah ini lalu bagaimana caranya? Caranya sangat simpel ya, ibu-ibu semuanya. Di sini saya tuliskan ada 3 cara yang bisa kita lakukan bersama-sama. Mungkin kita nanti bisa mengingatkan teman-teman kita gitu, rekan pelayanan kita untuk melakukan 3 cara ini. Gitu. Kita bisa terapkan juga nih ibu-ibu dalam mungkin dalam pelayanan gitu ya, dalam rumah tangga, baik dalam pekerjaan juga kita bisa melakukan 3 hal ini. Gitu. Cara yang pertama adalah evaluasi diri. Gitu. Kenapa evaluasi penting? Gitu karena kita harus tahu apa yang menjadi kekurangan kita selama ini, apakah kita sudah baik melakukannya, apakah kita sudah berkenan, apakah kita juga sudah ya, apakah kita juga sudah mengetahui ini apa yang menjadi kelemahan kita.
gitu. Kita harus mengevaluasi diri kita setiap hari gitu. Kalaupun memang nggak bisa setiap hari, ya bisa kita lakukan, misalkan kayak 1 minggu sekali mungkin ya gitu. Kita mengevaluasi diri, ini penting gitu. Seperti kayak orang kantor gitu ya. Biasanya kalau orang-orang kantoran gitu, atau kita pun kalau dalam pelayanan pasti akan melakukan evaluasi, betul ya. Apalagi kalau misalkan per event gini, per event Natal atau Pasca mungkin ya, atau event-event lainnya, pasti ada rapat, ada namanya evaluasi. Tujuan evaluasi adalah untuk memperbaiki apa yang menjadi kekurangan kita nih, apa yang menjadi kekurangan kelompok, apa yang menjadi kekurangan tim. Nah, supaya ketika nanti di event selanjutnya, kita tidak bisa improve gitu ya, kita bisa membuat suatu tidak tidak melakukan kesalahan yang sama mungkin gitu, bisa menjadi lebih baik dari event sebelumnya gitu. Sama seperti diri kita, apa yang menjadi kekurangan kita sekarang, kita harus evaluasi. Ini penting, jadi tidak terbatasi oleh usia gitu ya, mau kita usia muda, kita masih usia yang mungkin sudah lansia juga, kita harus tetap mengevaluasi diri gitu. Kita harus mengetahui apa yang menjadi kelemahan diri sendiri supaya kita bisa mengupgrade gitu ya ibu-ibu ya, mengupgrade diri kita dalam keluarga, dalam pekerjaan, bahkan pelayanan gitu. Kemudian ketika kita juga mengevaluasi diri, kita juga harus tegas sama diri sendiri. Kita harus tegas untuk tidak mau dikuasai oleh keinginan-keinginan duniawi gitu ya. Namanya kita mengendalikan diri. Kalau kita tidak tegas, artinya ya kita masih belum mampu untuk mengendalikan diri gitu. Jadi caranya tegas gitu. Kita nggak mungkin bisa mengharapkan orang lain untuk selalu mengingatkan kita gitu. Kita tidak bisa selalu mengharapkan ya mungkin rekan kerja kita, keluarga kita untuk mengingatkan terus kita gitu untuk ayo kuasai kamu, kuasai diri gitu. Enggak. Diri kita sendiri yang harus tegas gitu terhadap diri sendiri gitu. Jangan kita mau untuk dikuasai oleh keinginan-keinginan duniawi. Kalau misalkan tadi seperti saya bilang, mungkin dari kita ada yang masih bergumul gitu ya ibu-ibu untuk menguasai keuangan, mungkin menguasai komunikasi, menguasai lain halnya gitu ya. Kalau kita tidak tegas, kalau kita selalu terbawa dengan mungkin suasana, situasi, nah berarti kita bisa dibilang bahwa pengendalian diri kita masih kurang baik nih. Nah, balik lagi ke evaluasi diri. Apa yang kurang baik? Cara apa yang harus aku lakukan ya? Cara apa yang harus saya lakukan supaya saya ini bisa mengupgrade gitu. Saya yang dulu mungkin orangnya gampang banget nih terpancing emosinya. Gimana ya caranya supaya saya ini tidak mudah gitu untuk kepancing emosinya? Mungkin bisa dengan cara menenangkan diri, teduh dulu gitu kan. Atau mungkin kalau dalam rumah tangga gitu ya, seperti me time gitu ya, meminta waktu sendiri gitu untuk merenungkan apa yang menjadi kelemahan saya, apa yang saya sudah lakukan ini melukai hati suami saya kah, melukai hati anak saya atau tidak. Nah, dan juga tentunya harus tegas. Saya tidak mau dikuasai oleh amarah saya gitu. Saya tidak mau dikuasai oleh hal-hal konsumtif gitu. Saya tidak mau dikuasai oleh hal-hal yang tidak baik gitu. Kita harus memiliki ketegasan itu gitu. Apalagi kita semua adalah wanita-wanita Allah ya ibu-ibu ya, wanita yang Tuhan sudah ciptakan sebagai penolong gitu. Nah, kalau kita penolong gitu bukan hanya untuk menolong orang lain tapi juga menolong diri sendiri gitu. Penolong untuk penolong gitu. Jadi kita kalau nggak tegas, ya siapa lagi gitu yang mau menolong kita kalau bukan diri kita. Kemudian yang ketiga ada membangun komitmen gitu. Nah, ini nih, membangun komitmen ini sangat penting juga ibu-ibu gitu, karena dengan komitmen inilah kita bisa mempertahankan apa yang menjadi goal kita, apa yang menjadi tujuan kita gitu. Tujuan pengendalian diri saya untuk apa? Gitu. Pasti untuk Tuhan juga, untuk diri sendiri, untuk keluarga saya. Tapi kalau misalkan kita tidak membangun komitmen kepada Tuhan, kepada diri sendiri, keluarga, nah susah juga gitu. Oleh karena itu kita mari bersama-sama untuk membangun dan memperbaharui kembali komitmen kita gitu, supaya kita pun bisa selalu apa ya, hidup kita, transisi yang terjadi dalam hidup kita itu selalu baik gitu,
prosesnya berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan gitu. Cara-cara yang kita lakukan pun itu kita bawa ke Tuhan supaya Tuhan juga memampukan kita semua untuk mampu mengendalikan diri gitu. Karena saya percaya juga tanpa bantuan Tuhan, tanpa bantuan Roh Kudus, kita pasti susah gitu untuk mengendalikan diri. Itu oleh karena itu komitmen yang dibangun bersama Tuhan itu penting gitu. Nah, dari ketiga cara berikut ibu-ibu mungkin terlihat sederhana ya. Gitu ya, kita mengevaluasi diri, kita tegas, kita harus bangun komitmen. Memang sederhana sekali. Nah, tapi yang sering kali menjadi menjadi kesusahannya itu adalah kita bisa melakukan hal yang sederhana ini secara konsisten atau tidak. Nah, ini yang jadi pertanyaannya. Ini mungkin bisa menjadi perenungan pribadi ya untuk ibu-ibu semuanya di tempat ini. Apakah saya sudah melakukan ketiga hal ini? Kalau misalkan ada yang belum, yuk mari kita dari sore hari ini kita sama-sama untuk mau memulai dari hal yang pertama, evaluasi. Gitu. Kalau kita sudah bisa mengevaluasi, yuk mari bersama-sama kita belajar untuk tegas gitu ya. Belajar untuk tegas, belajar untuk membangun lagi komitmen kita. Nah, saya tahu tidak bukan suatu hal yang mudah pastinya gitu untuk melakukan pengendalian diri. Tapi percayalah, kalau kita bergandeng tangan, kita bersama-sama saling mendukung, saling mendoakan, kita pasti bisa mengendalikan diri kita, gitu ya, mengendalikan seluruh kehidupan kita. Itu ketika kita bisa mengendalikan diri, kita bisa mengendalikan segala kondisi, situasi yang mungkin gak baik, gitu. Dan saya bersyukur nih, saya percaya juga nih pasti ibu-ibu di tempat ini mau sama-sama bertumbuh ya pasti ya. Mau sama-sama bertumbuh, saling mendukung, saling mendoakan supaya setiap penolong, setiap Ezra Connect di sini nih, setiap wanita-wanita Allah bertumbuh bersama gitu ya. Bersama-sama kita bergandeng tangan bertumbuh. Nah, ini ada satu kalimat yang sampai sekarang menjadi pengingat buat saya nih, ibu-ibu. Jadi, saya juga pastinya apalagi anak-anak muda ya, untuk mengendalikan diri itu pasti juga bukan suatu hal yang mudah gitu. Apalagi kita harus diperhadapkan dengan yang pergaulan, apalagi di Jakarta gitu ya, pergaulan yang mungkin semakin ya kalau saya bilang semakin bebas gitu. Gitu. Apalagi di lingkungan-lingkungan pertemanan saya juga nggak semuanya orang-orang yang pelayanan gitu. Pasti ada orang-orang yang ya istilahnya yang duniawi gitu, yang masih melakukan segala sesuatu untuk kepentingan sendiri, untuk kesenangan pribadi. Kayak gitu. Nah, dan saya selalu menjadikan hal ini sebagai pengingat gitu, supaya saya bisa mengendalikan diri. Itu saya selalu bilang ke diri saya kalau untuk Agnes mengalami suatu perubahan, nggak perlu Agnes melakukan hal yang spektakuler. Untuk mengalami sebuah perubahan, Agnes nggak perlu melakukan kayak mungkin datang ke KKR, nggak mungkin nggak perlu aku datang ke apa ya, suatu doa urapan gitu, nggak perlu gitu. Maksudnya kayak hal spektakuler gitu ya. Cukup lakukan hal sederhana yang bisa aku lakukan hari ini secara konsisten dan pasti akan terjadi suatu perubahan gitu ya. Pengendalian diri kita terbangun seperti itu. Ketika kita bisa melakukan hal-hal sederhana itu secara konsisten seperti yang saya bilang ini, tiga hal ini, ketika kita ini kan sederhana ya, tapi ketika kita membangun ketiga hal ini dengan secara konsisten, saya sudah memberikan warna kuning di sini supaya kita ingat gitu ya. Kita melakukannya dengan secara konsisten, itulah perubahan. Gitu. Itulah perubahan. Itu saya percaya juga pasti kita mau mengalami suatu perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Saya percaya pasti wanita-wanita Allah di tempat ini pasti mau mengalami suatu perubahan mungkin dalam pengendalian dirinya yang dulu susah mengendalikan diri, pasti mau berubah gitu kan, untuk mau tegas gitu. Nah, cukup lakukan hal sederhana secara konsisten gitu. Sebagai penutupnya ibu-ibu, nah ini ada satu kalimat lagi yang menarik dan tentunya menguatkan kita semua dari James Allen. Nah, James Allen ini beliau adalah seorang jurnalis
gitu ya. Beliau adalah seorang jurnalis, beliau mengatakan bahwa pengendalian diri itu adalah kekuatan dan pikiran yang tepat adalah penguasaan, ketenangan adalah kekuatan. Nah, oleh karena itu nih ibu-ibu semuanya dan saya juga saya mau bersama-sama mengajak kita semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini untuk bersama-sama kita mengendalikan diri. Karena seperti yang James Allen katakan bahwa pengendalian diri itu adalah kekuatan kita. Gitu ya. Jangan sampai kita kehilangan benteng kita, jangan sampai kita kehilangan kekuatan kita, pengendalian diri kita. Gitu. Jangan sampai kita istilahnya kayak kalang kabut gitu ya. Ada sesuatu hal yang mungkin di luar kendali kita terjadi, kita langsung kayak aduh gimana enggak, tetap teduh, tetap tenang di bawah kaki Tuhan. Karena pikiran yang tepat, pikiran yang tenang itu adalah sebuah penguasaan juga gitu, dan ketenangan adalah kekuatan kita. Apalagi ketenangan di dalam Tuhan ya. Itu adalah kekuatan yang luar biasa yang nggak pernah kita dapat pasti di luar apapun gitu ya. Gitu. Dan saya juga mau mengajak kita semua, untuk ibu-ibu semua, untuk kita membangun lagi komitmen gitu. Dan kita mengevaluasi diri kita gitu. Kita memikirkan kembali, ini kira-kira langkah apa yang harus saya ambil nih supaya saya belajar pengendalian diri. Mungkin boleh dicatat gitu ya, kayak diberikan list gitu di daftar. Kira-kira mulai hari ini gitu ya, saya mau mengajak ibu-ibu bersama-sama untuk membangun komitmen kembali gitu ya. Membangun komitmen hal-hal apa aja sih yang akhir-akhir ini terjadi. Apakah saya ini akhir-akhir ini melukai hati suami saya ya dengan perkataan saya? Apa akhir-akhir ini saya juga melukai hati anak saya, melukai hati saudara, teman saya? Gitu, kita mulai evaluasi. Kemudian langkah apa yang mau kita ambil untuk belajar pengendalian diri? Ketiga, komitmen apa yang mau kita bangun? Nah, komitmen apa yang mau kita bangun? Keempat, teduhkan hati, datang kepada Tuhan, karena kita percaya bahwa kasih Tuhan, kasihnya yang akan memampukan kita untuk mengalami yang namanya sebuah transisi dalam kehidupan ya. Ibu-ibu, jadi amin buat firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada sore hari ini menguatkan kita, mengingatkan kita kembali untuk tetap menguasai diri kita ya dengan baik. Karena saya percaya pasti semua di sini nggak ada yang mau hidup dengan manusia yang lama ya. Pasti semuanya mau mengalami suatu transisi perubahan yang luar biasa di dalam Tuhan, supaya juga keluarganya diubahkan, bahkan diri kita diubahkan, bahkan seluruh bangsa negeri ini diubahkan karena kita bisa menguasai diri kita. Amin buat firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat sore hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, mungkin bagi kami sulit untuk kami menguasai diri kami, mungkin sulit untuk kami menguasai emosi kami Tuhan, untuk kami menguasai keuangan kami, komunikasi kami, dan banyak hal. Tapi kami percaya ketika kami mau berubah, ketika kami mau mengendalikan diri, Tuhan pasti mampukan kami, Tuhan pasti memampukan setiap kami wanita-wanita Allah, karena kami percaya Tuhan hari ini kami mau diubahkan melalui firman Tuhan. Hari ini kami mau dibentuk, kami mau membangun komitmen ulang di hadapan Tuhan supaya kami menjadi pribadi yang baru. Kami mau mematikan segala kehidupan kami yang lama. Kami mau meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kami yang lama Tuhan, karena kami tahu kami tidak bisa membawa beban itu ke kehidupan kami yang baru. Karena Tuhan juga pasti mau kami meninggalkan segala kebiasaan lama, meninggalkan setiap dosa kami, meninggalkan setiap beban kami Tuhan. Dan kami mau meminta Roh Kudus-Mu untuk membantu kami, untuk kami tetap boleh kuat, tetap kami supaya kami tetap bisa mengendalikan diri kami, perkataan kami Tuhan, tindakan kami, bahkan seluruh kehidupan kami, tubuh kami pun kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya kami di komisi wanita ini, kami percaya ini adalah tempat yang tepat untuk kami bertumbuh bersama Tuhan, untuk kami bisa memiliki pengendalian diri yang baik. Dan kami percaya kami bisa saling mengasihi, kami saling mendoakan, kami saling menguatkan, dan biarlah kasih Kristus terus tertanam dalam hati kami, terus bertumbuh dalam hati kami, supaya kami pun bisa memberikan juga yang terbaik demi kemuliaan nama Tuhan.
Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Biarlah firman yang sudah hamba-Mu sampaikan ini nggak cuman tinggal begitu saja, tapi boleh benar-benar tertanamkan dalam hati pikiran kami menghidupi firman ini, dan bahkan kami bisa menjadi berkat, menjadi memberitakan Injil ini juga kepada keluarga kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati juga setiap wanita-wanita Allah, ibu-ibu, ayah yang di tempat ini, Tuhan. Biarlah kami boleh selalu diberkati Tuhan. Kami boleh mengalami perubahan yang baru. Kami boleh mengalami sebuah transisi yang baru lagi, Tuhan. Kau mampukan setiap kami wanita-wanita yang tempat ini yang sudah hadir. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau berkomitmen, kami mau menjadikan diri kami lebih baik, lebih berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin.